Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Diah dengan NIM 252-22057 akan mempresentasikan sinopsis topik studi riset tematik 1 dengan judul Upaya Pengurangan Immediate Carbon dan Limbah Konstruksi melalui pendekatan desain for the assembly pada rumah susun modular prefabrikasi. Presentasi ini saya awali dengan pemaparan latar belakang. Diketahui bahwa populasi dunia akan terus bertambah. Di Indonesia diperkirakan pada tahun 2045, sekitar 67% penduduk akan hidup di perkotaan. Urbanisasi akan mendorong permintaan akan pembangunan rumah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah menjadi 70%, setara 11 juta rumah tangga. Nah, salah satunya melalui program pembangunan rumah susun. Namun, peningkatan pembangunan memberikan dampak yang negatif, di antaranya membutuhkan suplai material yang besar dan terjadi eksploitasi bahan alam yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di antaranya peningkatan volume sampah dan emisi karbon. Volume sampah dan emisi karbon saling berkaitan. Emisi karbon akan berkurang, salah satunya didorong oleh faktor timbulan sampah yang rendah. Emisi karbon pada bangunan terbagi menjadi dua. Yang pertama, operational karbon dan emisi karbon. Tidak seperti operational karbon yang dapat dikurangi sepanjang umur bangunan, immediate karbon akan terkunci setelah bangunan itu dibangun. Maka dari itu, penting untuk melakukan pelacakan immediate karbon. Indonesia telah gencar mendukung aksi pengurangan emisi karbon yang bisa dilihat pada slide sebelah kiri melalui Grand Shift Net Zero dan SDGs terutama poin 11 dan 13. Dari fenomena tersebut, maka diperlukan menghasilkan bangunan yang berkelanjutan untuk waktu yang lama, di mana menghilangkan pemborosan dan menggunakan kembali bahan setelah masa desain awal proyek konstruksi telah berakhir. Di mana hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular, bisa dilihat pada poin-poin ekonomi sirkular pada slide, yaitu model ekonomi mempertahankan material dalam siklus produksi setara mungkin dengan nilai setinggi mungkin, menghemat jumlah sumber daya alam, dan fokus pada sumber daya alam terbarukan, mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca. Salah satu prinsip ekonomi sirkular adalah design for the assembly, yaitu kemampuan beradaptasi, kemampuan elemen bangunan komponen penghubung untuk dibongkar dan digunakan kembali atau disusun ulang setelah masa pakai desain awal. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, modularitas telah digambarkan sebagai pendorong ekonomi sirkular bila digabungkan dengan DFT. Modularitas tumbuh seiring kemajuan teknologi dengan fokus pada material dengan sistem konstruksi prefabrikasi. Kelebihan modular dan prefabrikasi yang mendukung DFT diantaranya yang pertama, melalui pengorganisasian modul, proses perakitan dan pembongkaran dapat dioptimalkan. Yang kedua, modularitas dengan material prefabrikasi menggunakan lebih sedikit bahan baku, lebih sedikit limbah, dan memperpanjang umur material. Dan yang terakhir, mempersingkat waktu konstruksi yang dapat mengurangi penggunaan energi pada site. Selanjutnya, ketika melakukan upaya pelacakan menggunakan pengurangan immediate karbon dan limbah konstruksi yang terkandung, penting untuk memperhatikan cakupan dan tahapan life cycle assessment atau LCA yang disertakan. Life cycle assessment merupakan prosedur multi-langkah untuk mengukur emisi karbon, immediate dan operasional, dan dampak lingkungan lainnya yaitu limbah konstruksi. Maka dari itu, signifikasi penelitian ini dilakukan untuk menggali parameter desain dalam mengembangkan rumah susun modular berbasis prefabrikasi yang berorientasi pada desain for the assembly hingga tahapan di LCA yang dapat mengurangi immediate carbon dan limbah konstruksi. Lingkup objek dan lokasi penelitian ini mengambil dua studi kasus keseluruhan tahap LCA, tahap A1 sampai D, bangunan rumah susun modular prefabrikasi. Studi kasus pertama, studi kasus referensi dipilih rumah susun ITB Jatinangor, dikarenakan adanya kesamaan dengan pendekatan DFT, yaitu rumah susun ini memiliki konsep awal sebagai rumah susun modular prefabrikasi pertama di Indonesia yang dibangun oleh PU, dan telah menerapkan dan sesuai dengan prinsip serta syarat modular prefabrikasi dari teori modular Le Corbusier dan 3 prinsip dasar dari buku arsitektur prefabrikasi karya Lian E. Namun ada kekurangannya dari studi kasus ini adalah rumah susun ITB Jatinangor ini tidak dirancang untuk dibongkar. Untuk studi kasus kedua, studi kasus rumah susun modular prefabrikasi dengan desain for the assembly
Studi kasus ini mewakili versi desain rumah susun ITB Jatinangor yang dimodifikasi yang memungkinkan pembongkaran. Jadi, asumsi dan perkiraan perubahan desain didasarkan pada tujuan literatur serta diskusi pelengkap dengan arsitek. Selanjutnya adalah pilihan metodologi yang diterapkan pada LCA, kemudian mempertemukan dua siklus hidup, termasuk skenario perbaikan dan umur panjang dimodelkan sebagai dua siklus hidup. Untuk lebih detailnya dapat dibaca pada slide. Berikut merupakan perspektif dana dan potongan rumah susun ITB Jatinangor. Dilanjutkan dengan konsep indikator dan variabel pada penelitian. Untuk kajian literatur pada penelitian ini menggali dua teori, yaitu pertama ekonomi sirkular, terbagi menjadi tiga, konsep ekonomi sirkular, DFD sebagai salah satu prinsip ekonomi sirkular, dan hubungan modular, prefabrikasi, design for the assembly. State of the art penelitian ini yang akan dilakukan berfokus untuk menggunakan pendekatan ekonomi sirkular, khususnya DFD, dengan modular prefabrikasi untuk melakukan upaya pengurangan embriat karbon dan limbah konstruksi. Teori kedua adalah LCA, state of the art-nya. Penelitian yang akan dilakukan berfokus melacak pengurangan embedded karbon dan limbah konstruksi pada tahapan LCA, yaitu tahap A1 hingga tahap D. Kesimpulan Gulf of Research-nya dengan isu pengurangan embedded karbon dan limbah konstruksi, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah kosong upaya pengurangan embedded karbon dan limbah produksi melalui penerapan ekonomi sirkular, pendekatan DFD yang berorientasi terhadap modular prefabrikasi melalui pelacakan terhadap LCA, tahapan LCA hingga tahap D. Untuk objek studinya adalah rumah susun modular prefabrikasi. Selanjutnya, signifikasi topik penelitian dan strategi umum penyelidikan akan ditampilkan dalam bentuk kerangka pikir. Signifikasi topik penelitian terdapat pada poin 8 hingga 11. Dan sedangkan strategi umum terdiri dari 3 tahap, terdapat pada poin 13 hingga 15. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengidentifikasi strategi DFD, penerapannya dalam merancang rumah susun modular prefabrikasi yang berorientasi pada pengurangan embriat karbon dan limbah konstruksi. Yang kedua, mengeksplor bagaimana DFD dapat diperhitungkan dalam merancang bangunan rumah susun modular prefabrikasi dan desain strategisnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui parameter yang memberikan dampak besar dan kecil dalam merancang rumah susun modular prefabrikasi dengan pendekatan DFD terhadap pengurangan embriat karbon dan limbah konstruksi. Tujuan teoritisnya memperluas pengetahuan mengenai pengurangan embriat karbon dan limbah konstruksi melalui pendekatan DFD pada siklus bangunan dan dampaknya pada keputusan desain arsitektur. Pertanyaan penelitiannya terdapat 3. Apa saja strategi DFD dalam merancang rumah susun modular prefabrikasi yang berorientasi pada pengurangan embedded karbon dan limbah konstruksi? Bagaimana DFD dapat diperhitungkan dalam merancang bangunan rumah susun modular prefabrikasi dan desain strateginya? Dan yang terakhir, parameter apa yang paling penting dipertimbangkan dalam merancang rumah susun modular prefabrikasi dengan pendekatan DFD terhadap pengurangan embedded karbon dan limbah konstruksi? Berikut merupakan perkiraan jadwal penelitian. Dan yang terakhir adalah referensi yang digunakan dalam sinopsis ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.